Saya kira sosok perempuan itu sosok yang komplit nih. Komplit itu dalam artian dia bisa berada dalam posisi apapun, tidak terbatas ketika dia mengerjakan atau berperan seperti laki-laki. Ketika dia berada dalam satu kelompok perempuan itu. Akan tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Kuno yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Pada kali ini, alhamdulillah saya bisa bersama-sama dengan Ustadz Nasoha dari Bandar Lampung. Bandar Lampung. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Putri Hikmatul Muqtadiat, Langkapura, Bandar Lampung. Beliau juga adalah alumni Lirboyo, termasuk sesepuh Lirboyo. Sepuh sing nom. Iya kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sudah punya istri kan ya? Sudah. Masih satu apa? Dan tidak ingin nambah katanya. Siji angel lah. Pondoknya namanya Hikmatul Muqtadiat, kesannya perempuan ini ada rahasianya apa ini? Iya, jadi memang dulu ketika saya di Al Hikmah itu, kemudian saya dipindah ke sini dan dawuhnya memang sepertinya kamu putri saja. Oh gitu. Khusus untuk di putri. Kemudian saya teringat betul beliau Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus. Beliau dari Lirboyo. Saya belum tinggal di sini, tapi masih di Al Hikmah, tapi sudah siap semua, tinggal pindah, tapi saya belum pindah ke sini. Ketika beliau masuk, kemudian tanya, ini sudah dinamai apa belum? Terus dereng yai. Terus akhirnya ya wes gabungan Al Hikmah dengan Muqtadiat Lirboyo nggih. Oh nggih, derek ngoten. Berarti khusus perempuan namanya? Khusus perempuan sementara nih. Kalau misalnya suatu saat nanti lo ternyata kok ada banyak santri laki-laki yang mau masuk gimana? Apa namanya muqtadiin? Sepertinya Hikmatul Muqtadiin. Urutannya seperti itu. Tapi Allah alam. Motivasinya membuat pondok pesantren itu gimana? Sebenarnya motivasi ngalir nggih. Artinya ngalir niku karena dari dulu memang santri niku nggih. Kita sama-sama tahu bahwa santri itu ketika ditempatkan di mana saja harus siap ketika dalam keadaan dan kondisi, situasi dan apa yang akan dihadapi niku nggih termasuk siap. Dan saya tidak ada dari awal memang sering tanya-tanya tentang pesantren itu sering tapi belum punya bayangan lah, belum punya bayangan nanti akan seperti apa, Tapi yakin dari obrolan-obrolan sering kumpul dengan alumni, niku akan bermanfaat di kemudian hari. Ya. Berarti dulunya ketika mondok itu sama sekali nggak pernah berpikir untuk membuat pondok pesantren? Berpikir tidak pernah sampai serius Tapi ketika di pondok itu saya yakin betul apa yang didhawuhkan oleh Yai itu bahwa sering-seringlah di pondok itu berdoa sebanyak-banyaknya. Sehingga kalau berangkat sekolah itu pokoknya ndungone ilmunya manfaat. Ketika mau berangkat sekolah itu ambil peci terus sudah siap berangkat diniati untuk itu lewat sawah. Biar saya sekolahnya itu di Al Ikhlas dulu, itu lewatin sawah gitu. Saya selalu berdoa, menyisipkan doa itu karena ngelihat padi itu tumbuhnya sehat gitu, terusan istilahnya gemuk-gemuk gitu. Terus saya selalu berdoa ketika lewat itu, pokoknya ketika nanti dimanapun saya ditempatkan berada di tempat yang subur dalam tahap untuk keilmuan. Ini apa namanya Hikmatul Muqtadiat ya. Ini pondoknya apa? Maksudnya ngambil Quran, apa kitab, apa yang bagaimana? Jadi kalau untuk di Muqtadiat ini memang khusus untuk Quran, waktunya lebih banyak untuk di Quran.
karena Quran, kemudian memang istri dari alumni Al Hidayat. Halo Al Hidayat. Hidayat Gerning, beliau alumni sana. Terus alhamdulillah beliau juga sudah hafal Quran sehingga karena putri kemudian penanganannya akan lebih mudah. Nah, kalau saya bagian keluarnya. Tapi mesti ada kitab-kitabnya walaupun kecil-kecil. Ada ya. Alhamdulillah khusus saya perbanyaknya Quran, tapi dari jam 9 sampai jam 12 itu yang kitab kuning. Ini diniyah kelas 1, 2, 3 awaliyah. Itu sekarang ada kelas 1 wusto. Alhamdulillah ini sudah kelas 1 wusto baru berjalan 1 tahun ini. Ini kitab murni, pelajarannya murni. Ya, pelajarannya kitab murni, tidak ada buku atau kitab. Ada satu kitab yang berbahasa Indonesia. Yang berbahasa Indonesia itu KNU-an. Ya, hanya KNU-an itu. Kemudian ada juga yang kitab nahwu yang di kelas 1 awaliyah, itu matan jurumiyah, tapi terjemahannya juga pakai terjemah bahasa Indonesia. Tapi ditulis dengan pegon. Ini karena kita obrolannya dari tadi kan kayaknya perempuan aja kan. Kira-kira menurut sampean perempuan itu, sosok perempuan itu bagaimana? Saya kira sosok perempuan itu sosok yang komplit nih. Komplit itu dalam artian dia bisa berada dalam posisi apapun, tidak terbatas ketika dia mengerjakan atau berperan seperti laki-laki ketika dia berada dalam satu kelompok perempuan itu. Akan tapi kalau dia berada di kelompok lain, misalnya sudah lain jenis, berada di ada laki-lakinya, maka perempuan ini memang orang yang paling hebat sehingga dia nyerahkan urusannya pada laki-laki. Ya. Bukan berarti, menurut saya bukan berarti tidak mampu, bukan tidak mampu, tapi lebih untuk kepada penyelesaiannya lebih cepat. Walaupun tidak jadi tidak jadi kesimpulan ya, tapi beberapa hal yang tidak bisa dilakukan laki-laki itu pun banyak yang juga bisa dilakukan wanita. Kalau menurut sampean, ini menurut saja, artinya pendapat sampean menyikapi, kan banyak sekarang perempuan sekarang kan memang lebih bebas ya. Artinya bisa sekolah kemana aja, bisa bekerja apa aja, bahkan perempuan itu bisa juga jadi tukang batu kan gitu ya. Itu menurut cuci mobil bahkan cuci mobil lah. Menurut sampean kira-kira gimana? Saya kira pendapat pribadi pendapat pribadi saya, kalau ditinjau dari sisi gender, sah-sah saja. Ya, dalam kondisi keindonesiaan juga sah-sah saja. Akan tetapi ketika masuk ke dalam posisi etika, nah ini mungkin ada beberapa orang yang secara etika itu kok tidak pantas ketika perempuan itu misalnya jadi cuci mobil misalnya, atau tukang. Nah, kan tapi ketika kondisinya itu tidak merendahkan wanita, saya kira tidak bermasalah. Yang bermasalah itu ketika perempuan itu berada dalam sebuah pekerjaan yang pekerjaan itu masih banyak sangat mudah dicari laki-lakinya lah, sehingga alternatif kedua mungkin alternatif kedua untuk yang perempuan harus masuk di sebuah pekerjaan itu misalnya. Tapi kalau pendidikan setinggi-tingginya setuju kan ya? Oh harus ya kan? Wajib kalau urusan pendidikan mau cari pendidikan model apa aja ya monggo aja. Iya betul. Misalnya saya TNI misalnya kan ada sekarang ya. TNI ini polisi, TNI. Oh TNI, TNI Polri. Saya orang yang termasuk secara pribadi termasuk niku orang yang concern terhadap pendidikan perempuan. Karena pendidikan perempuan itu menentukan masa depan. Madrasatul Ula niku madrasah pertama kali yang dihadapi oleh seorang anak itu memang harus seorang ibu perempuan. Maka dari itu pendidikan yang ditempuh itu memang wanita harus pinter, wajib pinter. Akan tetapi ketika masuk dalam dunia kerja misalnya, ketika ilmunya ini digunakan untuk sebuah pekerjaan, ya tinggal kembali lagi ke awal tadi. Dia pantas enggak, secara etika dia sesuai apa tidak, saya kira etika gitu. ketimuran. Ketimuran, apalagi
ketimuran di Indonesia ini agak berbeda dengan timur secara keseluruhan. Ya. Karena pesantrennya lebih kental, keagamaannya lebih kental. Itu berarti kan ya dari pendapat-pendapat pribadi sampean kan gitu ya. Yeah. Sehingga saya juga tertarik juga mau tanya tentang kepribadiannya sampean. Jadi ini yang mana dulu nih? Paling enggak ini apa? Sampean kan ya bergaul kemana-mana. Yeah. Prinsip hidupnya sampean sendiri untuk kehidupan sampean sendiri dalam berumah tangga, untuk dirinya sendiri atau untuk berkawan. Yeah. Saya dari dulu setelah pulang dari pondok itu memang selalu diajarkan, selalu diajarkan, tidak hanya diajarkan tapi diarahkan. Selalu diarahkan. Saya pulang dari Lirboyo itu langsung ke Al-Hikmah. Kemudian di Al-Hikmah itu saya selalu diajarkan dan juga diarahkan ke sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan pesantren, yang berkaitan dengan pendidikan dan lain sebagainya. Saya kira itu dengan berjalannya waktu niku akhirnya saya pribadi itu menemukan pendapat pribadi lah untuk diri saya sendiri terutama. Pokoknya apapun pekerjaan itu ketika lil manfaat pasti akan saya lakukan. Tidak memandang apa manfaat itu kembali kepada pribadi atau kepada orang lain. Kula teng pondok riyen di Al-Hikmah nih harus punya terutama pengabdian lari-lari. Kawan-kawan yang sekarang ada di pesantren, yang sedang mengabdi, yang sedang jadi pengurus misalnya dan lain sebagainya, yang belum misal lah terutama belum misal dari pesantrennya, itu harus punya rasa dalam diri bahwa walaupun tidak diucapkan tapi minimal dalam hatinya itu ada ungkapan diri bahwa diriku ini aku hibahkan ke pesantren. Kalau ya otomatis ke agama, kata otomatis ke agama. Tapi dalam diri itu memang dari dulu saya tanamkan, walaupun saya tidak pernah berbicara, hanya ini mungkin. Baru ini saya hanya, kuno ini kan. Dari sini saya ungkap rahasianya nih. Jadi memang saya dari dulu niku ketika di pesantren itu selalu pokoknya diriku aku hibahkan ke pesantren. Suatu saat ketika ada keperluan, misalnya saya di kampus misalnya, kan itu kepentingan pribadi saya kalau ke kampus nih, ada telepon dari pondok misalnya, ini ada ngantar surat ke kementerian atau kemana misalnya, ada tugas dari pondok lah terutama, itu akan saya pilih pekerjaan pondok. Lebih baik meninggalkan kuliah yang bisa diganti di SKS berikutnya atau semester SP, semester pendeknya, daripada saya menghilangkan pekerjaan pondok yang tidak bisa terulang. Ya, sehingga niku saya mengorbankan itu, tapi pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan saya akan lebih dapat banyak. Itu berarti kan ada hubungan dengan prinsip hidup sampean dengan hubungan dengan gurunya, dengan masayahnya. Itu apa coba, ada enggak prinsip hidup sampean saya berhadapan dengan guru itu harus seperti ini supaya santri juga Oke, tadi ngerokok sih. Ya tak konconi. Karena ini jawabannya rada angel nih. Monggo. Paling enggak untuk santri-santri sekarang supaya dia itu tahu gimana seharusnya berhadapan dengan guru. Sebelum saya jawab itu niki memang permasalahan nopo krusial nopo pripun nggih. Krusial atau apa? Saya melihat pesantren, anak-anak pesantren sekarang banyak hal yang bisa dimanfaatkan di pesantren. Misalnya pengabdian. Pengabdian itu ngurusi pesantren itu tidak melulu kembali kepada pesantren, tapi pasti akan kembali kepada diri ketika kita sudah di rumah. Tapi kebanyakan sekarang yang saya lihat saya lihat tidak umum yang saya lihat itu ketika anak itu berada di pesantren, dia sudah dijadikan pengurus, apalagi dia sudah menjadi guru, maka dia akan menjadi pengurus dan menjadi guru tok tanpa ada nilai pengabdian yang lain. Ketika dia sudah punya jadwal, jam 8 saya masuk, jam 10 saya masuk, jam 12 saya masuk, hanya itu tok. Tapi di jam-jam kosong yang lain itu dia mereka tidak mau ngambil. Padahal di luar dari itu niku sangat luar biasa. Ngaji terutama, nek wis pengurus niku rata-rata males. Beda dengan zaman-zaman jenengan nggih. Ya sama. Zaman jenengan niku kalau
kalau di pesantren walaupun sudah tua, walaupun sudah pengurus, ketika Mbah Yai ngaji tetap ikut ngaji. Ya, paling enggak kan kalau zaman dulu itu kalau yang ngaji itu Mbah Yai mesti ngaji, kalau yang lainnya lah bisa kita nggak ikut gitu kan gitu. Hanya saat niki Mbah Yai ini ngaji, niku ditinggal dolan ya. Harusnya gimana itu harusnya? Jadi nek menurut kula untuk yang apa nih? Setelah saya di rumah seperti ini, bukan berarti pengabdian itu akan berakhir. Pengabdian itu tidak akan pernah berakhir sebagai seorang santri. Karena ketika orang anak itu masuk ke pondok, maka cap pondoknya niku, santrinya niku pasti melekat. Sehingga pengabdian itu akan selalu dilakukan walaupun sudah di rumah. Saya bukan orang yang tekun belajar kok jenengan ngoten iki. bukan orang yang selalu kitab terus tidak. Tapi ya iwak barang. Ya iwak barang kadang. Kadang ya campur mancing barang. Nembak. Tapi apa yang saya rasakan itu ketika saya sudah di rumah, kemudian masih ada rasa ta'aluk dengan guru, ada hubungan dengan guru. Misalnya guru rawuh ke Lampung, hadir ke Lampung, itu kita harus ngawal, kita harus apa? Bukan menjadi sebuah tanggung jawabnya alumni ya. Kalau tanggung jawab itu adalah kewajiban nantinya. Nggih. Tapi kalau itu bukan tanggung jawab, tapi memang kita selayaknya sebagai santri niku gurunya rawuh niku nggih otomatis kita sebagai santri nderek. Nggih. Para pemirsa TV Kuno, ini obrolan kita ini kayaknya ya menarik sekali ya. Kalau terus gitu bisa lama kita bicara. Ya, saya kira cukup. Ya mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi ada manfaatnya. Kemudian dari saya, Ustadz Nasoha, kalau ada kata-kata yang nggak pas, nggak pantas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.